kebetulan sih memang sengaja datang ketemu dengan temen sekaligus mentor, sekaligus leader, sekaligus guru spiritual gue nih. Sekaligus tukang makan makanan ini. Tukang Nah, jadi hari ini memang tujuan kesini memang mau interview dengan Pak Momo. Kita panggilnya biasa Kong Momo. Jadi sekalian kirim batagor, sekalian juga mau tanya nih, karena selama ini kan gue sering singgung meditasi. Nah, gue belajar dari meditasi ini dari si Kong Momo, kita panggil Kong Momo nih. Nah, mungkin sebelum mulai perkenalin diri dulu dong, Kong Momo. Jadi kebetulan saya di bisnis Rusli ya bisa dibilang mentor ya, partner juga ya, teamwork gitu. Dan jadi kok bisa nyambung ke meditasi ya gitu ya. Nah karena kan dalam hidup saya ini pebisnis ya, bukan pertapa gitu, enggak gitu. Jadi saya pebisnis, kerja juga pernah lah, jadi pegawai di bank apa segala pernah ya. Nah kenapa saya sampai kenal meditasi? Karena saya dulu ngamati gini, dulu waktu kerja saya cepat naik jabatan gitu. Jadi bahkan waktu kerjaan pertama itu baru lulus kuliah kan baru umur 21 ya. Saya satu-satunya pegawai yang 9 bulan itu dipromosi 3 kali. Gaji dari 1,5 juta jadi 15 juta 20 tahun lalu. Wah ketahuan umur ya gitu. Jadi itu udah besar sekali gaji saya waktu itu ya. Tetapi udah gitu saya lalu terjadi konflik, lalu down kan. Down lagi, lamar kerja lagi, gaji 1,5 juta lagi, bayangkan gitu. Ya karena nggak dianggap lah ya, beda company. Terus naik lagi tuh jabatan, cepet. Nah, naik lagi jabatan, jadi kancap, lalu kena masalah lagi, drop lagi. Nah, untungnya saya cukup punya pikiran, kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Nah, kenapa kok patternnya selalu mirip tiap kali udah naik, pasti kena masalah, entah ribut sama bos, ribut sama teman, nanti pasti drop down lagi. Jadi naik turun kan kayak begitu kan gak enak ya, capek dan saya merasa, maksudnya gini nih, saya pakai logika simple. Misal kita punya temen 10 yang jahat sama kita 2-3 orang kan biasa dong ya. Tapi kalau dari 10 teman 9 orang jahat sama kita, jadinya nggak teman, berarti kitanya nggak beres. Nah saya cukup masih ya, syukurnya ya masih punya cukup pikiran jernih bahwa oh mungkin gua yang salah nih, gua berpikir seperti itu sulit ya. Saya bukan bilang salah, kayaknya ada sesuatu yang harus saya perbaiki gitu. Jadi baca buku, ketemu buku. Ini guru saya pertama, namanya judul bukunya Becoming a Money Magnet. Jadi menjadi magnet uang. Guru saya waktu itu yang nulis buku namanya Adi W. Gunawan. Itu kalau di Google terkenal ya, sangat terkenal, punya lembaga terapi sendiri. Yang kedua adalah Pak Arisani Setiono. Ini juga master untuk terapi anak-anak terutama ya, dan sekarang mindset juga. Jadi bukunya kan soal duit ya, siapa yang nggak mata duitan. Saya baca, anehnya isinya sama sekali, biasa kan kalau buku soal uang tuh kerja keras apa segala nafsu, ini kok bukunya lain, ngajarin mindset, nah kan, ngajarin cara berpikir, ngajarin terapi pikiran, ngajarin bagaimana cara kelola manajemen. Oh saya baca, terus ternyata ya begitu. Oh kalau emosi buruk, nah itu dia. Jadi saya ada orang bilang emosi negatif, saya tuh gampang marah, dulu sangat gampang marah ya kan, itu sangat gampang marah, jadi sedikit ribut sama orang. Nah itu dia. Jadi di buku itu dijelaskan, dan dijelaskannya ilmiah ya, dan level energi segala macam. Jadi saya belajar kan. Kenapa? Karena kita kan orang yang hidup di dunia biasa ya, kita kerja apa pasti kan logis dong, nggak mikirin semedi gitu enggak. Nah karena penjelasan bukunya masuk akal, akhirnya saya belajar. Nah disitulah dari main teknologi yang simple, relaksasi mental. Main teknologi ya kan. Jadi benar-benar pakai ilmiah dan semua ada penelitiannya. Nah saya tipe orangnya kalau belajar harus kayak gitu. Jadi bukan yang itu baca kajian terus bertapa di gua Petruk makan kembang, enggak. Jadi semuanya harus masuk akal, ada landasan teori ilmiahnya, baru saya mau percaya. Gitu. Dan background guru saya juga ya memang orang akademisi ya kan gitu. Akademisi plus praktisi. Nah disitulah awalnya saya akhirnya kejebur ke dunia meditasi gitu. Nah udah panjang lebar nih, namanya siapa dulu? Itu tadi ada Kong Momo. Jadi saya
nama KTP-nya Rudi Mulyono ya kan. Cuman dulu pas saya sekolah itu nama Rudi kan banyak. Satu angkatan ada 5 gitu. Jadi wah Rudi bingung. Yang satu udah Rudi gendut udah ada. Dulu saya gendut juga ya kan. Sekarang cabi-cabi aja gitu. Rudi putih kan putih. Ada juga yang lebih putih dari saya. Jadi ada Rudi putih. Terus ada yang Rudi banci. Ini yang kasihan sih panggil banci ya kan. Tinggal saya dia belum dapat julukan. Oh Mulyono. Tadinya saya dipanggilnya Mul. Jelek udah Momo aja gitu. Jadi Momo. Jadi nama peken saya Momo ya. Lebih saya duluan, Momo Geisa belakangan. Nah, jadi memang menariknya Kong Momo ini yang ngajarin saya mengenai mindset, mengenai gimana meditasi, bagaimana mengenai gimana sih kalau kita mau step up. Kadang kan kita di bisnis, kerjaan ataupun hidup itu kadang suka mandek nih. Nah, step up-nya selalu Kong Momo yang bantuin. Nah, meditasi ini bisa nggak sih share mungkin lebih bahasa manusianya kali ya? Sama manusianya. Apa sih sebenarnya meditasi? Jadi kalau bahasa nggak manusianya yang tadi Rusli Joko kita suka mentok sih. Jadi di setiap jenjang tuh orang mau naik biasanya mentok dulu. Yes. Dan ini hukum alamnya gitu. Tidak ada satupun manusia yang saat mau sukses dia nggak mentok dulu. Pasti buku Meridiana pun ada tulis ya kan. Yang guru saya juga tulis itu namanya homeostasis. Nah ini bahasa bukan manusianya nih. Homeostasis nanti saya akan jelaskan. Tapi minta bahasa Indonesia ya. Bahasa manusia ya. Meditasi itu apa? Nah ini banyak yang bukan salah sih nggak pas. Oh meditasi itu gini, napas. Buang napas. Dia fokus ke napas loh. Itu bukan meditasi, itu namanya latihan napas. Terus meditasi, kosong pikiran, jangan pikiran apapun. Oh nanti kesurupan. Nggak bisa ya, pikiran kalau kosong rusak gitu. Bahaya. Pikiran tuh nggak boleh kosong dan nggak bisa kosong ya naturally. Kalau dipaksa kosong ya itulah orang bilang black magic. Nah, itu tuh udah nggak benar, udah nggak ilmiah gitu kan. Terus ada yang bilang meditasi, oh itu ya tadi apa? Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi nggak usah meditasi loh, main puzzle aja. Candy Crush ya, itu sudah konsentrasi. Jadi meditasi sebetulnya adalah melepaskan, release, let go ya. Karena ini yang paling susah. Kalau orang teman kita muslim bilang apa? Ikhlas ya. Emang gampang, susah ya kan? Susah gampang ya kan. Jadi meditasi itu adalah melepaskan. Jadi napas itu sebetulnya cuma salah satu medianya. Ya kenapa? Karena sadar nggak sih lagi kita ngomong gini yang ngatur napas ya Pak? Oh ya badan sendiri lah. Kalau harus kita yang ngatur, waktunya ngambil napas. Sekarang buang loh. Bisa gila kan kita kan gitu ya. Jadi napas itu nggak usah diapa-apain, kita sudah bisa sudah otomatis ya karena kita nggak sadar. Nah meditasi adalah waktu kita menyadari tubuh kita bernapas tapi nggak usah ikut campur. Kalau kita latihan napas kita ikut campur, tarik napas. Waduh ini makanan saya mau naik. Gitu. Nah kalau meditasi apa? Kita diem aja, diem ya kan. Diam, kita santai, kita menikmati, enjoy. Yang paling gampang pasti semua pernah nih ke satu tempat yang indah, ke pantai, ke gunung, terus wah terpesona gitu ya. Tahu-tahu setengah jam, 1 jam mana terasa. Benar ya. Saya ke Bali, El Cabron bagus banget nih, nggak dibayar ya. Nggak di endorse. Masuk aja bayar mahal ratusan ribu ya, jadi dapat wine gitu. Wah gitu loh. Tahu-tahu 2,5 jam sudah gelap. Nah ini meditasi yang tahap awal. Nah, itu sudah meditasi sebetulnya. Jadi saat kita benar-benar enjoy ya kan, benar-benar melepaskan diri kita dari kepenatan pikiran kita, apa cuman hanya menikmati momen saat ini. Wah indah present ya. Nah present. Nah ini kan banyak yang orang hidup saat ini kayak dia ngerti aja ya. Yang paling gampang bahasa manusia tadi, saat Anda benar-benar enjoy, benar-benar lepas dari pikiran masalah Anda cuma pokoknya saat ini asik. Nah itu meditasi. Ya, jadi kalau orang pakai napas, dia perhatikan napas. Sebenarnya dia sedang berusaha membawa dirinya menyadari tubuh dia yang bernapas. Biasanya kita kagak sadar. Gitu. Nah, tapi kalau kita sering ngalamin, wah bagus ya, kita benar-benar enjoy momen itu sampai orang rela naik gunungnya Bromo. Lihat sunset, dia sebenarnya cuma pengen masuk momen itu. Itu meditasi sebetulnya. Sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan meditasi. Simple sebenarnya. Simple. Masalah lepas kan? Masalah rasanya lepas. Apa sebel, lepas, pokoknya cuma apa?
wah gila enak banget, happy, enjoy, menikmati momen. Nah itu meditasi. Damai lah ya. Damai. Yes. Damai itu cuma bonus. Jadi kalau meditasinya betul, seperti Anda melihat pemandangan indah atau yang ada wah pokoknya suka banget. Nah itu tuh sebenarnya cuma bonus dari apa? Menyadari momen saat ini. Itu meditasi. Ya, kan? Presence sebenarnya. Presence moment ya kan. Presence moment terjadi ya karena kita bisa let go. Kita fokus hanya ke ya wah lihat sunset. Kita fokusnya ke sunset doang. Nggak mikirin yang lain-lain. Benar. Ya kan melepaskan segala yang lain. Jadi benar-benar enjoy aja gitu, ke meditasi. Gila ya. Ini baru kali ini juga loh gua dengerin meditasi tuh kayak begini nih. Biasanya nanyanya susah-susah soalnya. Nah, terus sebenarnya tujuan dari meditasi berarti udah kejawab ya. Kejawab. Nah, apa tuh? Kejawabnya apa? Jadi sebenarnya tujuan dari meditasi ini ya kita presence juga ya. Nah makanya tadinya gue mau tanya nih tujuan dari meditasi itu apa sebenarnya? Mungkin ada tambahan. Kalau yang tadi sih bukan tujuan. Kalau tadi kan Oh. meditasi itu apa? Apa, ya? Nah, tujuan meditasi gini. Balik ke kasus kenapa saya jadi belajar meditasi. Kan saya kok sering kena masalah ya kan? Ya kenapa? Karena gini. Kadang-kadang kita terkena sesuatu yang negatif. Misalnya nih sebel, kesel. Banyak orang, udah deh jangan dia begitu ya. Ya udahlah dia lari ke Ya entertainment, malah di rokok. sampingin ya. Itu seneng kan? Dikira emosi jelek kan? Kita kalau emosi kita jelek, energi kita jelek. Misal nih, waktu kita berasa marah, badan rasanya apa? Panas ya, atau energi kita panas. Habis marah capek nggak? Capek. Capek berantem sama pasangan pasti capek. Kenapa? Energi kita habis spend. Nah, waktu orang yang dia mungkin cuma mengalami kesel aja dikit ya. Terus, udahlah, gua pergilah apa dugem, wah, Holy Wings ya, gitu. Terus Larian. live music, minum, rasanya enak. Itu tuh sebetulnya cuman yang panas di sini itu tuh kayak disiram air dingin, jadi kayaknya enak. Tetapi di dalam masih ada masalahnya karena jadi kebiasaan. Kalau ada masalah nggak diselesaikan, jadi nggak sadar kan. Nah, numpuk residu namanya, residu emosi. Nah ini udah masuk teknologi. Residu emosi, energi buruk tuh numpuk, kita nggak sadar lagi. Akhirnya apa? Tuh, bertahun-tahun akhirnya banyak orang yang lagi marah tiba-tiba dia stroke atau nggak lagi wah shock tiba-tiba jantung mati. Itu efeknya ya kan. Terus yang paling gampang adalah karena residu itu numpuk, emosinya biasa mulai terganggu tuh, orang jadi gampang marah. Jadi kena masalah dikit langsung marah. Saya dulu gitu, kena masalah dikit langsung takut, kena masalah dikit apa kan cuma masalah kecil kok kayaknya emosinya meledak-ledak. Kenapa? Residunya numpuk. Nah, dia sama gua nih. nah itu kan kena. Jadi kita ada sempat ngebahas ya sebelum video ini ya. Nah jadi itu gunanya meditasi tadi, menikmati saat ini. Begitu kita enjoy, kita tuh jadi sadar loh. Kadang-kadang nih kayak sini pegal aja terus nggak berasa. Ya. Begitu udah, aduh kok badan gua capek ya, terus kita masak tuh kita masuk momen meditasi gitu. Jadi meditasi tujuannya adalah apa? Kita menjadi sadar gitu. Yang biasanya kita nggak sadar. Tadi saya ada cerita sama Rusli, waktu saya meditasi saya baru sadar, ini kok ada rasa sebel ya. Kok ini ada apa? Kebetulan ada orang yang saya kenal nih, orangnya memang suka gampang dendaman, gampang benci. Saya waktu lihat postingan dia tuh Ikut. Nah, yang paling gampang gini, ada orang marah-marah nih, orang tua kita nggak marah-marah, kita dekat dia kan sebel kan, karena energinya kena. Jadi ingat ya, energi itu melintasi ruang dan waktu. Makanya kalau ibu-ibu suka nonton drakor ya, drakornya online nangis-nangis juga kan, karena energinya kena gitu. Nah, jadi itu dia. Saya kena energi itu, tapi saya nggak nyadar. Kenapa? Saya main game, nonton Malah Netflix. lari ke situ. Padahal numpuk. Saya mulai sadar apa? Saya ngobrol sama teman online nih, chatting online, kok cuma hal dikit saya kayaknya mau langsung gampang marah gitu. Dan memang saya nggak marah maki-maki namanya teman, cuma saya kayak bego lu gitu, nyindir gitu ya. Jadi kesannya saya jadi judes gitu. Nah tapi begitu nggak sadar karena kenapa? Saya tidak sadar sikap saya berubah jadi itu. Kenapa? Karena tuh numpuk tuh ya energi buruk tadi, yang marah, benci, dendam ya kan, yang masuk ketularan saya dari orang itu. Terus nah tapi begitu saya diem, saya meditasi, kok ini nggak enak banget ya. Kalau lagi marah badan enak gak rasanya? Nah yang lagi takut tuh dok-dokan, apalagi kalau lagi cemas, nanti cicilan, itu tuh badan kita tuh semuanya memproduksi toksin, racun, ya kan? Nah, ada penelitiannya nih, ada orang lagi naik Harvard atau apa saya lupa, ada orang lagi naik hitam, darahnya diambil suntik ke tikus, tikusnya mati 5 jam kemudian, karena darahnya jadi mengandung racun, ya kan? Jadi tubuh tuh produksi toksin. Nah itu tuh kita nggak sadar. Jadi waktu saya ini kok nggak enak ya, kok rasanya tegang jadi anak-anak kan kesel, tegang, kok marah ya, jadi begitu sedikit kok badan gue nggak enak. Saya baru sadar setelah saya diam, saya lepasin main gamenya, saya lepasin mumpetnya, saya lepasin Netflixnya, saya diem aja, diem, kok nggak enak ya, tiba-tiba saya ini mah sebel sama si itu,
begitu saya tahu, cukup saya tahu, ibarat gini, kalau Anda sakit Anda nggak tahu, Anda nggak bisa obatin. Nah, begitu saya tahu, oh sebel sama si ini, ngapain gitu, udahlah. Tapi begitu saya tahu, saya bisa lepaskan. Tapi kalau saya nggak tahu, saya nonton Netflix, saya main game, tetap aja kesel. Nah itu jadi meditasi itu sangat menolong banget gitu. Jadi mencegah Anda untuk numpuk energi yang akhirnya mempengaruhi perilaku kita ya kan. Nah, perilaku kita tuh jadi buruk tanpa kita sadar kadang ya, kayak napas kita aduh kayak pegel-pegel gitu kadang suka gak sadar ya kan, jadi stroke gitu. Nah itu meditasi itu efeknya banyak ke kesehatan fisik juga ke kesehatan pikiran sama emosi terutama. Itu tujuan meditasi sebetulnya, hidup Anda jadi jauh lebih baik dalam segala hal. Oke, nah ini kalau cerita begini residu ya, gue juga ngalamin sih, dan akhirnya lepas juga gara-gara cerita ke Kongmo ini. Jadi gue punya pengalaman memang tidak kurang menyenangkan lah melihat bokap waktu itu ya, dan akhirnya tanpa sadar gue benci nih. Wah, benci ini kata-kata yang sangat-sangat parah lah. Dan ternyata tanpa sadar karena gue begitu benci sama bokap gue menarik energi bokap gue tanpa sadar, akhirnya gue jadi seperti dia ke anak-anak gue. Nah untungnya karena belajar meditasi ini juga sering konsultasi juga sama guru spiritual gue, akhirnya begitu sadar gue melepas. Dan memang selama ini jarang bisa ngobrol lepas sama bokap, tapi begitu gue merelakan kebencian itu karena itu tidak berguna buat gue. Anggapannya kayak kita pegang bola ada durinya, semakin kesel kita cengkram makin kenceng kan, makin sakit kan, sakitin diri sendiri kan. Akhirnya udah gue lepas, begitu lepas gue akhirnya bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa lepas lah ngobrol sama bokap gue pun, jadinya hubungan kita pun ya lebih enak lah. Nah jadi ini benar-benar membantu ya, gue ngalamin sendiri nih. Nah pertanyaan berikutnya yang tidak kalah menarik adalah gimana sih meditasi ini bisa bantu kita dalam segi usaha, kerja, terutama kehidupan. Nah gimana sih bisa bantu? Jadi kayak tadi kan sebetulnya udah ada sedikit ya gitu ya, jadi membantu melegakan pikiran. Nanti gini, banyak orang kerja, nah makin tinggi jenjangnya kan stresnya makin tinggi ya, tentu CEO sama office boy beda lah ya. Office boy paling kalau nyapunya kan mesti dimarahin. CEO salah ambil keputusan bangkrut perusahaan ya, bisa masuk penjara malah kalau salah keputusan yang berbahaya. Jadi semakin tinggi level seseorang, tanggung jawabnya bisa makin tinggi ya, makin banyak. Contoh kalau kayak Warren Buffett, bisnis begitu gede ya gitu, oh nasib ratusan ribu orang, jutaan pegawai dia tuh di bahu dia gitu. Nah itu tuh semakin tinggi level kita, biasanya tekanannya makin berat ya. Kalau misalnya nggak diatasi kayak tadi ya, cuma kesel sama orang aja akhirnya bisa jadi ya. Apalagi kalau harus pikirin, aduh ini masa depan orang gimana nih, bisnis gua kalau rugi triliunan, itu bisa gila tuh orang. Ya kan gitu, makanya jangan gak heran ya kadang dengar cerita orang terkenal bunuh diri gitu katanya. Artis terkenal bunuh diri, kenapa? Karena dia nggak tahan tekanannya, pressure-nya ya kan ya. Dan gimana rilisnya nggak tahu cara rilis. Tadi Rusli juga ada ngebagi kan, akhirnya apa, waktu tidak sadar menyimpan kekesalan sama apa kan, jadinya sifat jadi buruk, dan itu akan memicu masalah yang lain ya kan. Jadi waktu saya dulu masih praktek sebagai konselor ya, bukan praktek terapi profesional, itu yang datang sama saya itu udah biasa punya penyakit puluhan tahun. Ini dia nih gampang marah gitu. Suami istri sudah nikah 40 tahun gitu. Penyakitnya dari waktu kita masih nikah sama aja gitu. Mau cerai lucu karena cucu udah banyak. Saya nahan ketawa, ya ampun udah peot gitu loh ya. Terus itu masih godain kunci sebelah, aduh pengen ketawa setengah mati. Cuma gara-gara apa? Suaminya gampang marah, istrinya nggak bisa terima gitu. Tapi yang memang nggak bisa terima lah, kenapa itu terjadi? Masa ya saya pikir kenapa dinikahin bu? Saya pikir seiring dia umur makin tua berubah, tambah parah. Doi ya kan, simple. Akhirnya begitu saya terapi ya sama, karena suaminya ini kok kalau marah emangnya saya suka gitu. Cuma tak kenapa saya gampang marah, nggak sadar kan gitu, karena ada sesuatu yang tidak sadar kapan terjadi lalu nyangkut. Tapi kalau mau di tes itu kan panjang. Paling gampang ya belajar seperti Rusli, begitu dia sadar ada, oh ternyata saya gampang marah nih karena saya pernah luka gitu waktu saya terapi, keluar gitu kan. Terus oh ya terus ini mau gimana ya, tapi kan itu terjadi waktu saya masih kecil. Dia jadi sadar lagi, dia ingat ya waktu kecil bagi dia tuh masalah besar, ngambil makan dipukul sama mamanya.
Jadi sekarang kalau dia mau apa istrinya larang, dia langsung marah. Kadang Oke. gua udah gede sekarang, siapa berani larang gua? Dulu kecil gua nggak bisa lawan mama gitu. Begitu dia sadar,